Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin hal apa saja yang perlu dipersiapkan kalau mau mengikuti, kalau ingin ikut mengenai ini web tester ini. Jadi pertama, pastikan di browser kalian sudah menginstal ekstensi yang namanya ini, MetaMask. Oke kan? Setelah itu kita bisa buka MetaMask-nya. Terus kita get started. Nah ini kita pilih yang ini, create a wallet. Oke, jadi karena web-web yang kita akan tes kali ini berhubungan dengan namanya cryptocurrency itu sendiri, jadi kita pakai MetaMask, yaitu wallet khusus untuk cryptocurrency. Oke, kita pilih agree di sini. Nah password ini bebas, disesuaikan aja sama yang biasa kalian buat. Oke, terus kita klik create. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi kita akan mengenalkan ini wallet kita. Nanti kita akan diperkenalkan dengan ini, recovery phrase apa itu namanya. Nah ini pastikan ini jangan sampai kalian sebarkan ya, soalnya ini bakal jadi kunci untuk unlock wallet kalian. Jadi misalnya kalian mau pindah dari satu device ke device lainnya, nah kalian bakal butuh ini buat importnya. Jadi ini harus kalian simpan dan kalian catat ya baik-baik, entah simpannya bebas di mana aja. Kalau sudah disimpan, kita pilih next. Apa tadi urutannya? Terus bikin sesuai urutan mungkin. Urutannya apa cuk? Nah nih kita next, terus kita sesuaikan urutan ini. Oke, sampai selesai. Nah oke, kalau sudah sesuai urutan dengan yang sebelumnya ditampilkan, kita klik konfirmasi. Dan selamat, kalian sudah berhasil membuat wallet kalian sendiri. Oke, nah ini hal pertama yang perlu kalian persiapkan. Jadi kalau sudah selesai, dia akan begini tampilannya. Oke, tinggal kalian biasakan aja nanti. Nah setelah itu kalian perlu siapkan apa lagi? Ini lalu kalian perlu siapin namanya email. Oh ya, email, jangan lupa email ya. Jadi yang pertama tadi apa namanya, MetaMask tadi ya, aku sekalian bikin aja ya. Oke, oke, terus yang kedua apa, kalian perlu buat ini email. Nah kenapa email ini penting? Karena kalau kalian pakai email pribadi, maksudnya ini di sini pakai email khusus ya. Karena kalau kalian pakai email pribadi, dia jadinya begini, dia banyak spamnya gitu. Nah perlu kasih lihat teman-teman. Nah ini terus ini kan lumayan banyak tuh, jadinya daripada spam mending dikhususkan pakai email sendiri. Karena biasanya nanti misalnya kalian mau daftar atau isi formnya disuruh input email. Nah terus nanti dari email ini kalian bakal bikin turunan lagi, bakal bikin akun seperti misalnya Telegram. Di situ apa yang penting seperti Twitter, terus apa lagi, Discord. Nah ini tiga ini yang paling penting ini. Oke. Nah kenapa dibikin khusus juga, karena alasannya sama, bakalan banyak yang spam gitu. Ini misalnya aku kasih lihat Discordnya. Sama kayak sih. Nah ini misalnya akun Discordku yang pakai khusus. Nah ini bakalan banyak DM yang isinya ya nggak jelas sih, abaikan aja. Terus ini servernya juga yang kalian bakal cukup banyak jadinya.
Maka dari itu aku sarankan bikin khusus lah supaya nggak spam itu. Kalau akun-akun lain seperti Facebook atau Instagram atau apalagi Medium itu agak jarang sih, tapi Medium juga lumayan sering sih. Jadi kalau mau bikin ya bikin aja Medium, tapi ya nanti sih disesuaikan sama apa yang diperlukan nantinya. Oke, itu ini dua hal yang paling penting nih menurutku. Setelah itu apa? Nah, kita kembali ke MetaMask-nya yang di sini aja deh. Yang di sini kita lihat kan di sini ada yang namanya network atau jaringan dari blockchain apa yang kalian pakai, yang kalian pakai di wallet MetaMask itu sendiri. Nah, jadi nanti kemungkinan bakalan disuruh ini pakai add network ini misalnya. Nah, tapi gampang sih add-nya ini. Aku ngetesin bagaimana caranya nambahin RPC. Jadi RPC ini kayak kayak ya nambahin jaringan untuk blockchain apa gitu yang bakal dipakai di MetaMask itu sendiri pada saat dia dikoneksikan ke web yang akan dites. Nah, jadi misalnya di sini aku mau pakai ini RPC dari Binance. Jadi ya tinggal cari aja sih di Google settingan pengaturan ya itulah pokoknya. Nah, ini kita apa saja masalah dia gitu sih. Apa sih? Oke, network RPC-nya kopas juga. Oke, chain ID-nya 97 BNB. Terus URL-nya ini. Setelah itu kita save. Nah, selesai. Ini sudah berhasil kita berganti dari jaringannya Ethereum ke jaringannya Binance testnet. Nah, setelah itu apa? Nah, karena kita connect-nya di jaringannya Binance dan testnet, jadi kita perlu ini namanya Nah, ini apa? Ini anggapannya kita kayak dapat token Binance itu sendiri, yaitu BNB. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena setiap kali kita mau melakukan transaksi di web yang akan kita tes nanti menggunakan jaringan BSC testnet ini, kita bakal butuh namanya BNB sebagai biaya adminnya. Jadi caranya kita tinggal buka vouchernya aja, terus kita paste di sini, terus kita beli ini BNB. Nah, itu. Ini udah pernah ngetes aku ternyata sehari cuma bisa sekali. Oke, nggak masalah sih. Nah, pokoknya gitu. Nanti setelah itu bakalan masuk sendiri BNB-nya. Misalnya ada di sini. Ini udah ada sih aku. Udah ngetes tadi malam. BSC testnet nah ini. Nah, ini bakalan jadi biaya transaksinya. Nah, sama halnya misalnya ini kan jaringan blockchainnya Binance. Nah, misalnya kita pakai ini jaringannya Avalanche ini. Nah, kita bakal cari vouchernya ini juga. Nah, gampang aja sih carinya. Masalahnya. Ini kita buka. Kita buka, terus kita kopas alamat penerimaan kita. Ini kita kopas di sini, terus begini. Oke. Ini captcha. Refresh. Nah, itu aja sih caranya.
Itu satu hal yang penting lagi. Nah, transaksi sukses. Oke, kita dapat soalnya. Itu udah sesimpel itu kok. Nah, itu ya sih. Terus misalnya kita mau apa? Salah satu contoh bagaimana gambarannya sih web testingnya kayak mana. Oke, kita misalnya mau buka ini. Step misalnya, aduh salah ini. Nah ini. Nah misalnya begini. Kita tes di sini dah. Bagaimana cara konekin dari webnya ini ke eksistensi kita? Gampang caranya. Kita tinggal klik connect aja. Terus pilih MetaMask. Nah ini unsupported chain ID ini artinya apa? Artinya, nah ini jaringan yang kita pakai di sini salah karena Pancake Swap ini cuma support namanya ini BSC testnet. Jadi kita harus ganti dulu ke BSC testnet. Setelah itu baru kita bisa klik connect. Nah itu ini otomatis connect sih. Klik connect aja kan kayak biasanya MetaMask. Nah oke. Terus misalnya kita mau tes apa? Kita ini apa? Tukar trade dari BNB jadi misalnya apa? USD atau USDT dah yang paling umum. Nah, misalnya mau tukar berapa 0,1 kita klik swap konfirmasi. Nah di sini bakal muncul pop art lagi muncul gini dia. Ini apa artinya? Nah ini artinya kita bakal melakukan persetujuan transaksi dari webnya ini bahwa kita mau swap, mau tukar dari BNB jadi USDT dengan ini estimasi biaya gas atau biaya adminnya sebesar 0,0017. Nah karena itu tadi penting kita ngambil voucher dari supaya dapat BNB ini. Nah terus kita tinggal klik konfirmasi aja sih, konfirmasi, dan kita bisa cek di ledgernya mereka, buku cara mereka. Nah oh gagal itu. Kalau gagal ya coba lagi lah, coba lagi. Nah masih swap. Aduh. Aduh, oh enggak di sini. Nah, nih. Nah, kita klik konfirmasi kayak biasa. Terus, nah, oh ini tadi nih sudah muncul ternyata. Nah, jadi ini ada transaksi hashnya. Nah, jadi begini cara kerjanya blockchain. Kita bisa ngecek apa saja yang terjadi di dalam address dari ini. Ini. Nah ini. Mana nih? Nah ini dia yang tadi ya. Kita buka aja sih. Bahkan kalian bisa ngecek loh apa aja yang pernah aku lakukan di wallet ini dari dulu itu. Bahkan yang paling awal 170 hari yang lalu. Bisa kalian cek juga apa yang aku lakukan di situ. Misalnya ini dah. Ini aku approve apa ini? Aku approve apa ini kira-kira? Entah aku lupa juga. Misalnya kita ini transfer dan oke, jadi 143 hari yang lalu, 22 jam yang lalu juga, pada tanggal 13 Oktober 2021, aku dari address yang ini kan, ini lagi. Oke. Oh, aku nggak ambil sini dari webnya, ambil token kayaknya. Ya, pokoknya gitulah cara kerjanya. Kalian bisa lihat apa aja yang aku lakukan. Klaim, transfer, deposit, macam-macam sih. Ini yang tadi nih ya, token transfer. Nah ini aku dari apa namanya BNB jadi USDT.
menggunakan address yang unik. Nah, itu salah satu contohnya, dengan anggapan kalau misalnya webnya ini web yang kita tes. Nah, biasanya nggak begitu aja sih, nggak cuma sweeping aja. Kadang-kadang ada namanya kita perlu add liquidity ya. Bagi yang tahu, liquidity bukan liquid VP ya guys ya. Jadi nge-bridge, kita bakal nge-bridge antar blockchain, misalnya dari blockchainnya BSC ini sendiri ke ini, misalnya kan nggak bisa tuh, misalnya kita punya apa gitu dari BSC testnet ke testnetnya Avax. Nah, misalnya kita mau transfer BNB, tapi kan nggak bisa karena beda jaringan, maka dari itu ada namanya fitur bridge, menjembatani antar blockchain. Nah, gitu sih. Nah, itu pendemoan aja sih, apa namanya, contoh kecil bagaimana caranya kita perlu mempersiapkan yang namanya eksistensi MetaMask itu sendiri, dan juga email khusus, serta cara-cara apa, bentuk transaksi apa yang akan dilakukan, konfirmasinya, approve-nya, dan segala macamnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.